أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nanu ala zalika minas syahidina was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas di Bigas rahimahullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya hari ini kita berada di tahun baru, dan Jumat kali ini merupakan Jumat yang pertama di tahun baru 2024. 2023 sudah meninggalkan kita, dan kita tidak akan pernah kembali lagi ke tahun tersebut. Dan hari ini kita berada di awal tahun 2024, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada di dunia ini atau tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik agar kita bisa terus memperbaiki diri kita. Bagaimana kita jadikan kesempatan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk terus menumpuk amal, agar ketika Allah memanggil kita, kita semua membawa bekal yang banyak berupa iman dan amal soleh. Karena kita sadar bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia yang fana ini akan kita tinggalkan, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan singgah di alam akhirat pertama, yaitu yang disebut dengan alam kubur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam kubur merupakan alam persinggahan pertama akhirat. Dan ketika Rasulullah SAW senantiasa menceritakan tentang alam kubur di depan para sahabat, maka Sayyidina Utsman senantiasa menangis terisak-isak sampai jenggot beliau basah dengan air matanya. Kenapa? Karena alam kubur merupakan alam yang sangat seram, yang mana apabila seseorang sukses mengarungi alam kubur, maka dia akan sukses mengarungi fase-fase akhirat selanjutnya. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang tidak sukses, celaka, gagal ketika bersinggah di alam kubur, maka itu tanda dia akan celaka, akan binasa, akan sengsara di fase-fase akhirat berikutnya. Oleh karena itu perlu bagi kita menyimak sebuah hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, atau senada dengan hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Sesungguhnya alam kubur memanggil-manggil kita, memberi peringatan kepada kita kulla yaumin, setiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Mungkin apabila kita diberi mendengar oleh Allah tentang peringatan kubur tersebut, tentunya kita akan takut, merinding gitu. Tetapi sampai hari ini Allah tidak berikan pendengaran kita tentang adanya siksa kubur, dan hanya Nabi baginda Nabi SAW yang mendengarkan, dan makhluk-makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperdengarkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari alam kubur memanggil-manggil kita, mengingatkan kita. Yang pertama apa peringatan dari alam kubur? Kata kubur, ana baitul wahdah faj'al laka munisan wa huwa qira'atil Qur'an. Kata alam kubur, saya adalah tempat kesendirian, saya adalah tempat yang sunyi, tidak ada keramaian di dalamnya. Ketika engkau di dunia hidup beramai-ramai, kerja beramai-ramai, aktivitas beramai-ramai, tetapi ketika engkau masuk ke alamku, ketika engkau masuk kepadaku, engkau akan sendirian, engkau akan merasakan kesepian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu carilah teman untuk menemani engkau ketika memasuki alamku, yaitu apa? Qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Maka penting bagi kita, Al-Quran merupakan kalamullah Al-Munazzal ala Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana siapapun yang membaca Al-Quran akan bernilai ibadah.
Maka penting bagi kita ketika kita masih di kesempatan hidup di alam dunia ini, sering-seringlah membaca Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran yang kita bacakan, maka akan semakin banyak teman ketika kita memasuki alam kubur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya bagi orang-orang yang dikasih kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia ini, tetapi dia tidak mau membaca Al-Quran, maka di alam kuburnya dia akan mendapatkan kesunyian, kesepian yang tiada tara. Peringatan yang kedua, kubur mengatakan, ana baitu zulmata fanawwiruni bisolatil lail. Saya adalah tempat yang penuh dengan kegelapan. Ketika kita memasuki alam kubur, tidak ada penerangan satupun, sehebat apapun, sekaya apapun seseorang, tidak ada. Ketika dia wafat, dia narik kabel, masukin lampu di dalamnya supaya terang, tidak ada. Kubur merupakan tempat yang sangat gelap, tidak ada penerangan di dalamnya. Tetapi ada amalan yang dapat menerangi alam kubur. Maka fanawwiruni bisolatil lail, maka terangilah aku, kata alam kubur, bisolatil lail, dengan sholat malam. Sholat malam yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia ini ternyata akan menjadi penerang ketika kita nanti masuk alam kubur. Maka ketika kita dikasih kesehatan dan dikasih kesempatan oleh Allah, sholatlah di malam hari tersebut, walaupun hanya 2 rakaat. Peringatan yang ketiga, ana baitut turab, kata alam kubur, saya adalah rumah yang penuh dengan tanah. Atas kita tanah, kiri kanan kita tanah, bawah kita tanah. Fahmil firas, maka bawalah alas. Bawalah alas, bawalah tempat tidur dari dunia. Tetapi tempat tidurnya bukan kasur, bukan spring bed. Apa tempat tidur kita di akhirat, di alam kubur nanti? Wa huwa bil a'malis shalih, yaitu dengan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan selama ini, infak, sedekah, berbuat baik kepada sesama muslim yang lainnya, dan amal-amalan kebaikan yang lainnya, nanti akan menjadi alas kita, akan menjadi kasur kita ketika kita berada di alam kubur. Maka semakin banyak kita istiqomah dalam beramal soleh, maka kita akan semakin nikmat, semakin bahagia, dan semakin tenang dan nyaman ketika masuk alam kubur. Tetapi apabila ketika hidup di alam dunia kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita lupa dengan tujuan hidup kita, lupa kita akan kembali kepada Allah, sehingga mengabaikan ibadah, mengabaikan amal soleh, maka hal tersebut sesuai dengan syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim, man dakhala al-qabra bila zalim faka'annama raqibal bahra bila safinati. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa perahu. Bisa kita bayangkan, seandainya ada seseorang menyeberangi lautan tanpa alat, tanpa perahu, tanpa kapal, dengan tangan kosong, gak pakai alat sama sekali, apa yang terjadi? Maka dia akan tenggelam, dia akan sengsara, dia akan tersiksa, dan dia akan binasa. Begitu juga seseorang yang masuk alam kubur, wafat, meninggalkan dunia ini, tidak membawa iman dan amal soleh, karena dia sibuk dengan duniawinya, lupa dengan akhiratnya, sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dengan tangan hampa, tidak membawa alat, tidak membawa amal soleh, sehingga dia akan sengsara, celaka, binasa, terhina di alam kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang keempat,
Ana baitul afani, saya adalah tempat yang penuh dengan binatang-binatang buas. Ketika seseorang masuk alam kubur, maka di kuburan tersebut banyak sekali binatang-binatang buas, kalajengking, kelabang, dan lain sebagainya. Yang mana binatang-binatang tersebut bukan binatang yang sangat beracun, yang siap membinasakan dan menyiksa kita. Maka kata alam kubur, fahmilit tiryaqi wa bismillahirrahmanirrahim. Maka bawalah penawar daripada racun-racun dari binatang-binatang tersebut, itu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita, setiap kita akan mengerjakan amal baik, setiap kita akan mengejar sesuatu yang baik, maka awalilah sesuatu tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita biasakan. Ketika mau makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, mau berangkat kerja, mau nyalain kendaraan, mau masuk kantor, mau memulai pekerjaan, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ucapan Bismillahirrahmanirrahim ternyata itu akan menjadi penawar dari racun-racun binatang buas yang ada di alam kubur tersebut, sehingga kita akan selamat